Halo sobat-sobat Oke. Movizi, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun dan kapanpun kalian mendengarkan. Ya, hari ini kita akan ngebahas nih salah satu film dukun-dukunan ya, dukun-dukunan. Kita bilangnya dukun-dukunan, Asik. dukun-dukunan. Itu adalah film Doctor Strange Iya kalau di Multiverse Indonesia. of Madness atau in Madness ya, lupa. Antara Of itulah ya, Madness, of Of Madness. Madness, ya, Mm-mm. Doctor Strange Multiverse of Madness. Nih mungkin yang jadi pertanyaan pertama saya adalah berbicara tentang Doctor Strange Multiverse of Madness, apakah Bray Alfian di sini udah nonton Kuntilanak 3? Waduh, aduh, langsung ya dikasih gitu ya Iya. Kuntilanak 3 gitu ya. Ini kayaknya gara-gara nonton Kuntilanak 3, jadinya langsung penasaran nih, langsung oke yuk kita Aduh. interview nih ya Mas Break gitu ya. Sorry banget Aduh. nih ya, Kuntilanak 3 sorry itu banget nih Mas Rido. prequelnya Wanda Vision loh sama Doctor Strange. Itu Kuntilanak 3 itu, Iya, aduh, persis banget. sayang banget belum nonton Iya, itu, makanya. belum nonton. Aduh. Tapi tadi belum sempat diperkenalkan ya. Ini sebelah saya ini adalah uh, Bre Alfian nih dari podcast ini aja nih. Halo Bre. Halo Bre nih, apa kabar? Halo, Apa halo, kabar? halo, Mas Apa kabar? Apa kabar? Riri. Baik ya. Baik, baik, baik. Baik. Alhamdulillah. Mantap, Baik, mantap, sehat-sehat mantap. selalu. Amin, amin, amin. Ah, Kita hari ini ini. akan membahas film terbarunya Marvel ya. Sekaligus Mm-mm. comebacknya Sam Raimi Sam setelah 8 Raimi. tahun ya. Terakhir film Yuk, ini ya, apa sih? Ozzy and the Great and the Powerful ya, kalau nggak salah ya. Terakhir kalau nggak di, salah, kalau nggak kalau nggak salah, salah kalau sih. nggak salah sih itu ya. Jadi kayak 8 Mm-mm. tahunnya kita sudah berekspektasi yang, Sam Raimi nih, ya gitu. Aduh, Udah nungguin ya. iya, Bakal iya kayak udah gimana nungguin. ya Iya, eksekusinya ya. udah nungguin nih. Dan mungkin orang-orang yang bertanya, ini Mm-mm. kenapa backgroundnya bukan gambar filmnya malah gambar Tom Cruise? Orang mungkin bakal bertanya-tanya. Karena ini yang jadi teori-teori liarnya ini bakal muncul nih. Ini cameo yang dikecewakan mungkin ya. Betul. Persis, karena kan orang Betul tanya, banget. kenapa Tom Cruise, kenapa ada Tom Cruise? Justru saya malah bertanya, Nah, kenapa tidak ada? itu sumpah sih Aduh. marketingnya emang mantap sih buat Marketingnya, iya nge-get. harus jagoan tuh. Marvel dari dulu marketingnya bagus banget gitu. Kayak No Way Home aja tuh. Salah satu trik Itu marketingnya itu nge-spoilerin filmnya tuh ngebikin orang penasaran beneran ada apa enggak sih. Itu marketingnya bagus banget orangnya. Itu hebat banget sih. Marvel sejauh ini emang paling bagus ya kalau soal urusan marketing ya. Dibandingkan DC. Kita harus akuin DC itu marketing masih nggak bagus-bagus banget lah. Oke. Kita jadi hari ini akan ngebahas iya, Doctor iya. Strange. Multiverse of Madness. Kita ngomongin ekspektasi dulu lah ya. Ketika film ini sebelum nonton nih, ekspektasinya kayak gimana? Jujur ekspektasi kayaknya bolak-balik aku katain itu kalau aku tuh sebenarnya bukan bukan fans Marvel yang ngikutin semua film Marvel ya. Ya awal tahun 2000 tahun kemarin lah baru ngikutin mulai dari Captain Marvel yang cewek itu kan lanjut kayak gitu. Ekspektasinya untuk Doctor Strange ini sebenarnya yang kedua itu untuk teori-teori fansnya mungkin enggak pengaruh ke situ ya ekspektasinya. Tapi mungkin karena udah kedapetan di No Way Home itu multiverse-nya udah gila-gilaan, hype-nya udah mantep abis, itu mikirnya dengan judulnya yang Multiverse of Madness ini yang benar-benar kayak ih gila ini edan gitu kan. Itu ekspektasinya itu sebenarnya cukup tinggi walaupun ya nggak tinggi-tinggi amat sih. Kayak aku tuh mencoba untuk tetap tengah-tengah lah, nggak mau terlalu tinggi juga. Tapi ada harapan gitu lah. Harapannya tuh kayak multiverse-nya dapat banget lah gitu. Pengennya dapat yang ya gitulah, lebih benar-benar terkulik gitu ekspektasinya Oke, gitu. ekspektasinya ya, beda ya. Kalau saya tuh ekspektasi ketinggian banget. Sangat tinggi berarti ya. Tinggi banget gitu. Waktu ngebaca reviewnya itu kan ada kan review-review dari kritikus itu kan pas yang dari Gala Premier mereka pada bilang kalau cerita jelek ya. Oke nggak apa-apa. Eternals kan emang jelek ya cerita ya. Jadi kayak oke Marvel, oke No Way Home juga cerita juga biasa aja. Tapi udah berkata nggak apa-apa deh yang penting rame ini pemainnya mah rame cameo-nya sekebun ini. Nah, hype-nya istilahnya hype yang kita inginkan itu
kayak No Way Home lah, bener-bener kayak itu Iya, tuh dapat iya, hype-nya tuh iya, bener-bener kerasa banget benar, gitu loh. benar. Karena dari judulnya aja Multiverse of Madness gitu kan, kayak Madness, Nah, wah itu gila. dia. Madness gitu kan, oh Bakal gila nih pasti. edan, Seharusnya bakal edan. Spider-Man yang dikasih judul Spider-Man Multiverse of Madness keganti gitu Doctor Strange No Way Home. Nah, cocok itu istilahnya. Kebalik Karena gitu. bener-bener edannya di Spider-Man dapat banget gitu. Jadi kalau Bener-bener Doctor menuin Strange, ekspektasi, hype banget. Doctor Strange kalau kita kasih judul No Way Home juga cocok karena kan dia lari dari rumahnya kamar tas kan hancur kan. Nah harusnya keganti gitu. Kena inkursi. Iya, kena kursi. Astaga, iya. Jadi waktu sebelum nonton tuh kayak udah tinggi banget, kayak yes. Ini kan udah sama banget tuh ya. Ntar lagi gitu. Pas nonton, gua nonton nih, kok cuma berapa ini? 1, 2, 3, 4. Kok cuma berempat doang sih? Ini yang dibilangnya yang ada yang rame-rame mana ya? Kemana ya? Pada kemana semua ya? Kok hilang ya? Pada hilang. Pada hilang. Parah sih. Iya. Aduh, Parah sih. Ekspektasi mungkin terlalu tinggi juga sebenarnya nggak bagus sih. Soalnya dari PS4 dari kemarin tuh udah matang. Ekspektasi tuh udah tinggi karena kan Marvel di terakhir kan di Endgame tuh bagus banget kan. Kita udah dikasih gila epic banget gitu. Terus kita juga mikir kan, wah Marvel abisnya mau bikin apa lagi nih? Pas akhirnya Black Widow kita juga udah berekspektasi tinggi, ternyata kayak gitu. Shang-Chi lumayan tapi masih kayak gitu. Jadi kayak sekarang setelah Doctor Strange ini puncaknya ini udah langsung kayak ya udah kalau Marvel bikin ngeluarin film lagi mah ya udah keluarin aja lah, gak usah berekspektasi lah. nonton aja deh. Mungkin karena apa ya, proyeknya dari Kevin Feige itu kayak ada mulu kan ini. Bahkan betul. Bulan depan pun udah ada Thor Love and Thunder juga nih. Ya, yang nggak tahu juga nih nanti marketingnya bakal kayak gimana, ngasih spoiler lagi kah atau kayak gimana ya. Tapi pokoknya dibanding tahun 2022 ini, Multiverse of Madness itu yang harapannya paling gede gitu dibandingin kayak yang lain-lain. Itu karena udah dibangun dulu, multiverse ini udah bener-bener dikaji dulu tuh, udah dari kayak WandaVision. Ini kan dari WandaVision juga kan, udah dari tahun lalu tuh. Dari WandaVision, terus dari series Loki, walaupun jujur pribadi belum nonton series Loki ya, tapi tahulah maksudnya baca sinopsisnya kayak gitulah, Loki bahas multiverse juga. Terus No Way Home yang udah sekeren itu gitu kan, hype-nya bener-bener wah dapet banget. Itu mikir ya ini finalnya di sini nih, Multiverse of Madness, bener-bener Doctor Strange yang jadi tokoh utamanya, yang lead-nya, yang punya ngebuka itu bener-bener wah semua referensinya itu dapat banget. Ternyata ya itu tadi kayak padahal ekspektasiku maksudnya nggak setinggi Mas Rido ya. Itu pun rasanya kayak oke, fine gini doang. Oh habis ini digituin doang. Ini mati ini doang. Aduh ceritanya kok gini sih. Aduh gitu. Ya udah bener, udah baca juga sebenarnya kayak apa ya, lihat kritik di luar kan gitu, kayak ceritanya skripnya kayak gini aja biasa berantakan, cuma kayak visualnya mungkin ada cameo-nya juga, itu masih tetap bisa memuaskan gitu. Aku pikirnya juga kayak sama kayak Mas Vito tadi, ceritanya juga bakal ya general Marvel tahu lah pasti kayak gitu, nggak kuat di pengembangan karakternya, nggak digali banget, nggak terlalu ya pasar untuk Disney juga lah kan, jadi apa namanya friendly juga kan, nggak terlalu berat-berat banget, ngapain sih berat-berat gitu kan, buat Evan aja gitu. Tapi ya udah terlalu simple minded juga, dan multiverse-nya ini jatuhnya jadi plot device doang buat ini kesinilah buat Wanda kayak gini doang gitu loh. Jadi kayak pengharapan untuk exploring multiverse-nya itu dengan cameo-cameonya, termasuk Tom Cruise yang ada di latar belakang Mas Ridho itu. Aduh, gila sih. Walaupun aku nggak ngikutin teori-teorinya loh, cuma denger-denger aja gitu hype-nya, heboh gitu, kayak ada Tom Cruise, Iron Man Tom Cruise gitu kayak. Aku mah nggak mau ikutan teori-teori gitu lah. Astaga, iya, orang banyak yang ngira tuh multiverse bakal jadi Avenger Endgame 2.0 gitu. Orang udah pada kayak gitu. Udah bakal jadi kayak Avenger barunya nih di sini, muncul di sini semua kan. Karena udah dipasang kayak gitu, mindset juga udah dipasang itu kayak, ya ini kayak bakal kayak Avenger nih. Pas nonton, astaga. Gimana ya? Jauh dari ekspektasi. Jauh dari harapan banget gitu. Jujur ya, karena kan waktu itu gue nonton Doctor Strange 2, abis itu nonton Kuntilanak 3.
sepanjang nonton Doctor Strange, orang itu semua flat, nggak ada yang kasih emosi, nggak ada yang kasih reaksi. Kalau Shang-Chi waktu muncul, orang masih kayak, ih anjir keren banget gitu, ini apa segala masih kayak gitu. No Way Home, orang kan tepuk tangan apa, gitu. Dan Doctor Gila, Strange itu gila. flat banget. Dan waktu gue nonton Kuntilanak 3, pindah studio, orang semua tepuk tangan apa ke, anjing Doctor Strange kalah sama Kuntilanak dong. Gitu. Gokil sih. Salah banget. Jadi Malah penasaran. jadi ini bukan menjelekkan Doctor Strange, tapi kalau kita berbicara lebih epic mana nih antara Kuntilanak 3 sama Doctor Strange, gue bisa bilang lebih epic Kuntilanak 3. Final battle-nya Kuntilanak 3 itu epic banget, gila itu kayaknya final battle terepik yang pernah diciptakan di perfilman Indonesia tuh, itu gila sih. Waduh, gokil udah bilang gitu nggak tuh? Jadi belum nonton nih. Beneran, swear, beneran, nggak bohong, beneran. Ini berarti perfilman Indonesia setidaknya ini kan dua-duanya sama mengusung horor juga ya, walaupun betul. Di Doctor Strange Multiverse of Madness itu horornya Sam Raimi tetap dapat ya, maksudnya nggak mungkin full horor juga kan. Ya, tapi setidaknya dari sentuhan horor gitu, film Indonesia yang Kuntilanak 3 ini walaupun sebenarnya di compare pun juga nggak apple to apple juga ya. Ya betul. Itu pun sebo itu kan. Iya, jadi kayaknya jadi kayak aduh, ya, apa yang salah ya? Apa yang salah ya dengan Sam Raimi itu, masalahnya semua film Sam Raimi kayaknya bagus. Mungkin kalau dari aku lihatnya, mungkin Sam Raimi itu aku juga baca-baca kritik juga ya, jadi mungkin dapat pengaruh dari situ juga. Itu Sam Raimi mungkin udah mau exploring aja gitu sama imajinasinya dia, horornya dikasih di sini gitu kan, udah unik lah. Visualnya dia, sentuhannya dia udah mantap habis. Cuma mungkin kayak dari pihak Marvel-nya sendiri yang mungkin masih nggak mau ambil resiko terlalu banyak nih untuk benar-benar ngasih cerita yang lebih benar-benar kayak sedark sehorornya itu dapat banget gitu, atau ceritanya benar-benar kayak digali banget, atau mau coba kayak Endgame gitulah, maksudnya kayak pengakhiran yang benar-benar kayak dibikin benar-benar edan gitu, kayak benar-benar kayak vibe-nya itu ya levelnya kayak Endgame gitu mungkin ya kalau kata-kata orang gitu. Itu kayak main-main aman aja gitu, kayak konfliknya pun juga kayak gitu-gitu aja gitu. Kayak dibatasi gitulah. Jadi kayak mungkin aja di bangku penulisan Sam Raimi udah mau eksplor sana sini, tapi mungkin dari pihak Marvelnya kan juga nggak tahu ya. Mungkin aja kayak batasin gitu, kayak main aman, kayak ceritanya kan juga PG-13 juga kan, kayak ceritanya juga nggak mau terlalu lebih terlalu berat-berat juga gitu. Iya sih benar. Soalnya kalau yang gue lihat ya, masalah utama Sam Raimi di film ini adalah setelah nonton Evil Dead kan, abis pulang dari itu gue nonton di Evil Dead kan, yang film dia pertama tuh. Yang gue lihat adalah kalau Sam Raimi ini sebenarnya harus dilibatkan dalam tulisan cerita nggak sih? Karena kalau di Spider-Man bagus banget karena Sam Raimi masih dilibatkan dalam penceritaan. Kalau di sini kita nggak ngeliat sama sekali Sam Raimi dilibatkan dalam penceritaan. Dia cuma kayak dikasih visi, ya udah, lu bikin deh cerita yang udah ada nih dengan visi lo nih, visi yang Sam Raimi banget dengan kamera mereng-mereng, extreme close up apa segalanya. Jadi kayak kita cuma ngeliat Sam Raimi itu ngasih skenario yang udah ada dikasih tempelan dengan gayanya dia gitu. Permasalahan Doctor Strange ini bener. Ini kayak ngeliatnya tuh waktu itu gue pernah baca di salah satu kritik, dia bilang film ini tuh nggak sesuai dengan visi kreatifnya Sam Raimi. Sam Raimi itu sebenarnya harusnya emang harus dilibatkan dalam penceritaan, benar nggak benar? Iya sih, aku juga pernah baca kalau Sam Raimi pun katanya nggak sepenuh itu nonton WandaVision di Twitter, betul. Kan? Jadi dia cuma kayak dapat kayak ya inti detail-detailnya aja sih, yang penting-pentingnya aja. Jadi ketika dia sendiri pun nggak masuk ke penceritaannya di WandaVision, atau mungkin Loki yang mungkin masih masuk-masuk juga, jadinya mungkin kayak dia nggak terlalu bisa menggali penceritaannya yang bisa lebih dalam dan mengambil referensi-referensi yang ada gitu. Kayak kemarin aku dengar di pembahasannya di biosclub.id itu Mas Dian juga bilang kayak gitu. Posisinya kayak referensi yang udah ada di No Way Home, multiverse-nya yang ada di Loki, yang ada di WandaVision, itu kayak di mana di Doctor Strange ini kayak dia tuh berdiri sendiri gitu, kayak universe baru lagi gitu, varian baru lagi gitu, kayak nggak nyambung sama yang berikutnya, konektivitasnya kayak nggak ada gitu. Nah itu kayak sayang aja, karena aku mikirnya juga kayak harusnya ada juga lah konektivitas dengan Spider-Man 3 gitu, walaupun mungkin
kenapa Spider-Man No Way Home ini nggak ada konektivitas, mungkin karena dibikinnya kan Dr. Strange lupa ya, Stephen Strange ini lupa ya sama adanya Spider-Man gitu. Tapi ya setidaknya ya buat secara apa ya, fan service itu tetap dikasih tahu lah, gitu loh. Betul. Dan mungkin ya Marvel kan emang mengontrol kita banget ya. Kita tahu kalau Marvel tuh emang benar-benar strict banget soal cerita, dan mungkin orang pada lupa atau pada nggak tahu kalau dulu sebelumnya Doctor Strange 2 itu dipegang sama sutradara Doctor Strange pertama, Scott Derrickson. Scott Derrickson ini kan terkenal banget tuh sebagai sutradara film horor juga, Sinister apa segalanya. Bahkan film terbaru The Black Phone. Dan waktu itu gue inget banget karena gue yang beritanya itu di Indonesia tuh, penjahat sebelum itu bukan Wanda sama sekali sebelum diganti Sam Raimi. Jadi dulu tuh namanya Nightmare. Jadi waktu Nightmare ini dikasih tahu, gue sempat ngebaca komiknya. Setiap kali dia muncul berdarah-darah semua, itu kayak semua orang tuh anjing langsung mati semua, di tangannya itu mati. Jadi kayak benar-benar salah satu penjahat yang sadis. Dan waktu diumumin, orang itu udah langsung kayak, wah gila nih, sadis banget nih. Orang udah kayak gitu, udah berkesan kayak gitu. Nightmare, wah gila nih, horor banget. Dan Scott Derrickson juga bilang dia pengen banget film ini tuh palingnya dapat rating dewasa, karena katanya kalau filmnya Nightmare nggak mungkin dikasih PG-13, dan dia pengen bikin sehoror mungkin gitu. Jadi makanya mungkin kemungkinan besar kenapa Doctor Strange yang ini kurang, mungkin karena Marvel nggak mau pakai visinya Scott Derrickson gitu di sini. Karena Scott Derrickson itu didepak, ya udah cabut, habis itu ganti Sam Raimi bilang ya bakal ada horor, tapi dia nggak bilang horornya kayak gimana. Karena Scott Derrickson itu secara detail dia ngasih tahu, dia waktu itu di press conference ngasih tahu secara detail, gue ntar mau horornya Doctor Strange itu kayak gini gitu. Sementara kalau Sam Raimi waktu pertama kali itu ya udah ntar bakal ada horor, udah gitu doang. Jadi kayak apa ya, mungkin permasalahan terbesar yang Marvel di Phase 4 ini emang di ruang penceritaannya sih terlalu mengkontrol. Jadi kayak nggak ngasih lepas pada sutradara cuman dikasih kuasa untuk ya udah lu di lokasi nih, kalau waktu di penceritaan nggak usah urus, udah di lokasi aja gitu, kayak sayang sekali ya, eksekusinya cuma di situ doang gitu ya fungsinya gitu ya. Ya itu tuh bener, setuju banget sih, kayak bener-bener ngontrol untuk ceritanya gitu, biar visi dan imajinasi dari sutradaranya itu kayak bener apa ya, nggak sepenuhnya itu tersampaikan secara ke filmnya gitu, tetap ada batasan-batasan yang dikasih sama production house-nya sama Marvel-nya juga gitu. Mungkin juga apa ya, banyak yang dinilai atau yang dipertimbangkan juga kan mungkin dari pihak Marvel-nya untuk ceritanya kenapa nggak mau sesadis itu, padahal kalau mau dibikin sadis kayak tadi Mas Rido bilang itu, kayak aku pun juga dengernya kayak ih gila, kalau sampai kayak gitu bagus banget nih anjir sadis, kalau mau berani sampai rate-nya R atau itu udah kayak ini bisa dibilang madness beneran gitu, bener-bener visi madness itu dapat gitu loh. Nah mungkin ya itu karena aku bilang tadi itu main aman aja untuk porsi cerita sama pasarnya juga gitu. Oke. Mungkin kita mau ngomongin nih salah satu hal yang jadi bagian paling mengecewakan bagi kebanyakan orang, yaitu Illuminati. Aduh, itu Illuminati ngapain sih? Ini orang kebanyakan ya curhat ya gini. Bukan curhat sih, orang bingungnya gini. Wanda itu kan disebut di sini sebagai Avenger paling terkuat nih kan, the strongest Avenger. Paling kuat. Tapi orang mikir gini, lah kan ada Captain Marvel, ada Mr. Fantastic, ada Mordo, ada Profesor, itu kan yang kuat-kuat banget ya. Sama Wanda itu bisa mati dengan cepat, tapi tiba-tiba Thanos di Endgame kok nggak mati sih? Padahal waktu di Endgame, kalau pada ingat, semua kan udah pada kalah telak, udah kayak aduh aja udah nyerah aja kita dah. Terus Captain Marvel datang, semua kan mampus lu, semua langsung diserang dihajar. Kok sama Wanda tiba-tiba di sini malah mati ya, ketimpa batu doang mati gitu, gampang banget ya. Ya, itu makanya kayak treatmentnya tuh kayak enggak banget gitu. Aku juga kayak agak ngerasa ih gila si Wanda OP banget nih, sumpah, kayak ngelawan ini doang, kayak udah baru ketemu omong-omongan kayak udah si yang siapa yang Fantastic Four itu kayak udah langsung meleleh gitu, terus yang punya kekuatan apa itu mulutnya dihilangin langsung mati gitu. Aduh. Terus treatmentnya gitu doang gitu ya. Bingungnya gini, Sam Raimi itu sebenarnya paham gak sih Illuminati sebenarnya apa gitu?
Apa cuma dipakai cuma tempelan kayaknya enggak deh. banget? Ini kayak Kayaknya enggak deh. Kalau udah sama-sama banget kan John Krasinski kan, wah John Krasinski nih gabung ke MCU nih, terus kayak udah, ya Allah matinya juga jelek lagi kayak parutan kayak astagfirullahaladzim, ini kayak ya apa ya, oke banget gitu loh. agak aduh apa ya, aduh ya kurang puas aja sih. Walaupun jujur kalau aku sendiri kan juga nggak ngikutin teori-teori, nggak ngikutin Marvel, juga nggak begitu apa ya, sebagai non Marvel yang awam gitu ya, yang nggak tahu Illuminati pun juga kayak merasa ini treatmentnya gimana sih. Bener. Orang yang awam aja kayak gitu, apalagi fan Marvelnya ya pasti kecewa banget gitu. Orang sebelah gue inget banget waktu nonton, pas sebelah gue tuh ada yang kayak Marvel banget tuh kan. Terus pas Illuminati, iya Illuminati, pas Mordo yang nyebut Illuminati akan siap bertemu denganmu, dia kayak Illuminati. Pas mati rumah, gitu dong dia. Bener rasanya kayak, jadi kayak dia langsung kecewa aja, langsung drop. Ya Allah. Terus padahal mereka juga udah seneng kan, akhirnya X-Men udah lama banget kan orang mengidam-idamkan X-Men masuk MCU kan, karena akhirnya itu sempat naik 20th Century Fox sama Disney kan, akhirnya merger, terus orang yes akhirnya X-Men nih, X-Men pertama. mati. Nah, menurut Bre sendiri nih, sebenarnya fungsi Illuminati ini apa sih? Nggak jelas, cuma nggak jelas. Sebenarnya kalau dia diilangin pun juga ya, masih bisa jalan ceritanya gitu. Ini tuh cuma kayak fan service aja gitu kan. Ya kayak tadi aku bilang, kayak plot device ini ada multiverse-nya ini. Nah, kenapa multiverse-nya nggak digunain ya dengan cara ngasih cameo itu gitu loh. Yang dimana ya fan service-nya ini pun juga kalau nggak dikasih pun film ini mungkin malah jadi lebih punya banyak porsi yang digunakan untuk penggalian cerita yang lebih kuat, yang lebih dalam gitu, yang dimana lebih bagus lagi gitu, ketimbang cuma kayak fan service doang ngasih cameo dan treatmentnya pun ternyata nggak semewah yang ada di No Way Home, ya jadinya kayak apa sih gitu kan. Ya kayak aduh, sebenarnya nggak dikasih juga nggak apa-apa, aku pun sebagai fan Marvel juga kayak oh ini doang, terus habis itu pergi ke multiverse ini juga oh ini doang, terus habis ini pergi ke sini kayak oh ini doang. Tapi ada yang perjalanan bilang, ini mungkin masuk akal sih, kan kayak ada ini nih, ada Tom Cruise harusnya nih kan, terus ada yang bilang Tobey Maguire itu muncul katanya, Deadpool juga muncul, terus ada yang bilang kenapa mereka nggak jadi munculin, kemungkinan karena Wanda di sini terlalu OP dan takutnya mereka abis itu langsung mati, masuk akal nggak kalau misalnya dibilang alasan kayak gitu? Ya kalau misalkan secara pengen ya, namanya multiverse ini kayaknya itu potensinya banyak banget dan itu bisa kemana-mana banget. Jadi potensi-potensi kayak ada si Tom Cruise, Deadpool itu juga bisa banget. Cuma kalau misalkan kayak tadi bilang Wanda terlalu OP dibikinnya, ya jadinya menjatuhkan film yang lain dong. Karena misalkan kalau ke situ kan, Wanda ke situ, ke universe itu, kemanggil itu Deadpool, tiba-tiba dikalahin Wanda, Deadpool mati. Terus misalkan datang siapa lagi dikalahin Wanda. Dan Wanda terlalu OP banget dan semuanya kalah. Lah film-film yang mau bakal tayang lagi, project-projectnya udah mati dulu, Wanda dimatiin Wanda. Dia kan, misalkan Thor nih datang misalkan, atau Thor atau si siapa itu datang dibunuh Wanda, ya besok Thor nggak ada lagi gitu kan. Matiin project sebenarnya kalau misalkan kayak gitu. Cuma bener banget sih, aku potensinya tuh besar banget untuk konsep multiverse ini. Makanya kayak harapan dan ekspektasi itu juga sebenarnya cukup tinggi untuk multiverse ini, karena kayak banyak banget yang bisa diambil. Kayak lu tuh nggak cuma sekedar multiverse-nya MCU doang, lu bisa masuk ke animasi punyanya Spider-Verse itu Spider-Verse, masuk ke situ bisa lebih bikin hype-nya kayak No Way Home dapat lagi, atau masuk ke mana lagi, universe mana lagi yang dijelajahinnya tuh kayak benar-benar kayak bisa lah. Pengennya tuh kayak gitu, konsep multiverse-nya itu benar-benar dapat. Tapi kalau bisa ceritanya tentang konflik Wanda atau Doctor ini juga masuk gitu loh. Nah ini yang jadinya masalahnya kayaknya Marvel pun juga balik lagi karena mungkin mengejar target kayak pasar untuk segera pengen dapat lagi nih kayak gimana dengan teori-teori fans lagi yang mungkin mereka mempertimbangkan hal itu juga. Jadi ini kayak yaudah yuk ini, terus kayak mempertimbangkan kayak horornya yang tadi yang sadis, kayak jangan terlalu sadis, kita harus friendly, jadinya kayak gini.
kayak gini lagi. Dia banyak pertimbangan. Jadinya ya ini tuh kayak tanggung-tanggung aja, kayak mau dibikin udah harapannya itu kayak ini tuh film Marvel bakal tergede tahun 2022, tanggung jatuhnya. Itu yang Nah, disayangkan banget padahal potensinya gede banget tuh. nah itu. Aduh, gimana ya? Emang bener, emang serba nanggung banget gitu kayak. Apa yang mau dibahas di sini juga fokus utamanya juga apa ya? Eh kita juga nggak tahu nih arahnya ini kemana. Bahkan ketika Dokter Strange yang tiga kata ada tiga ya kalau nggak salah, ada tiga atau empat gitu. Ya udah muncul aja. Empat. Empat ya. Nah, udah muncul aja dan ini malah jatuhnya jadi kayak bukan filmnya Dokter Strange gitu loh. WandaVision Part 2. WandaVision. Wanda WandaVision Part iya Part 2 kan. Jadi Wanda WandaVision Part 2. sequelnya Wanda Ya kan, sequelnya sequelnya Wanda. Wanda. Visionnya mati ya udah dia sequelnya Wanda gitu. Dokter Strange jadi kayak cuman tempelan gitu kayak ya Allah nih orang dari tadi cuma tempelan Supporting doang. aktornya ya. Iya makanya jadi kayak ya Allah ini mah cuma tempelan doang, Dokter Strange cuma supaya muncul doang, supaya kasihan dari kemarin dia udah bertahun-tahun gak dapet sequel. Spider-Man udah 3 dia baru satu kan, takutnya cuma kayak gitu doang. Ya udah lo kasih dulu kasihan gitu kayak sayang sih sebenarnya. Padahal ini kayak kalau comebacknya Sam Raimi ini setelah 8 tahun kita nungguin juga orang yang penggemar Sam Raimi kan banyak 8 tahun tapi dikasihnya yang kayak gini tuh kayak aduh kurang apa ya, kurang menyenangkan mungkin kalau untuk penggemar Sam Raimi sendiri masih bisa kayak rasa kangen gitulah, masih bisa betul kayak sentuh-sentuhannya Sam Raimi masih dapat tuh. Karena aku lihat dari mungkin review-review yang mereka oriented ke Sam Raimi, mereka ngasihnya juga bagus kok, kayak aku kangen sama Sam Raimi, dapat kok rasa-rasa horornya, masih dapat sentuhan-sentuhannya, visualnya gitu. Ya mereka nggak bahas soal ceritanya yang Marvelnya, mungkin kayak sentuhan eksekusinya Sam Raimi di sini yang dia bahas gitu, dia ngasih rasa kangennya dapat. Gitu. Nah ini mungkin terakhir ya, karena kayak kita pendek-pendek aja nih. Karena takutnya habisnya kita diserang sama fansnya Marvel. Takut banget. Yeah. Jadi menurut gimana caranya supaya apa ya? Bukan gimana sih, lebih tepatnya arah Marvel ini sebenarnya mau kemana nih? Kalau dibikin multiverse kayak gini arahnya pengen kemana ini sebenarnya? Karena emang dari awal kan kayak dari Black Widow, Shang-Chi, Eternal, Spider-Man ini kan belum ada yang benar-benar fokus arah utama ya, karena kalau yang kita ingat dari P1 tuh udah langsung ada arahnya ke Thanos gitu kan, langsung ke Thanos ke Endgame ya. Nah, langsung ada dari Avenger yang pertama tuh udah ada Thanos udah langsung muncul. Nah ini dari awal belum ada jelas ini kemana ini, kira-kira mau kemana ini arahnya? Sebagai yang bukan fans Marvel, yang nggak ngikutin komiknya ya, jujur aku juga bingung arahnya mau kemana ya. Kayak di Shang-Chi bakal kembali. Terus di mana lagi Eternal bakal kembali. Doctor Strange juga bakal kembali gitu. Tapi kayak ini yang mau dituju tuh apa? Kayak di Eternal Celestial kayak atau gimana gitu kan? Adiknya Thanos datang. Yang di Doctor Strange soal inkursi No Way Home udah nggak masuk lagi, dia udah pindah production house. Terus Shang-Chi juga kayak apa gitu, arahnya mau kemana gitu, apa tendringnya ini kayak ada bergetar gitu di kamar tas atau kayak gimana gitu, itu pun masih belum jelas juga sebenarnya. Jujur itu nggak tahu arahnya mau dibawa kemana. Finalnya itu mau dibawa kemana juga kurang jelas. Mungkin terlalu konsep multiverse ini kan terlalu luas banget ya. Itu jadinya kayak mereka pun juga bingung untuk mengeksekusinya mau kemana arahnya. Gitu. Oke, menarik. Jatuhnya mereka bikin sudut pandang pribadi ya. Jatuhnya mereka bikin project-project kayak gini tuh untuk sekedar fan service aja yang ngikutin Marvel, jadinya kayak oh ini kita tahu nih kelanjutan ceritanya ini, kita tahu nih kelanjutan ceritanya ini. Yang terkadang yang aku sayangkan adalah ketika dia jadi stand out film cuma berdiri sendiri, itu ya jadinya kayak cuma kayak asal-asalan. Yang penting dia untuk pengenalan next cerita berikutnya, next film berikutnya, itu yang jadinya kayak terkadang tuh kayak nonton film ini sebenarnya kayak misalkan WandaVision nih ya, kayak sebenarnya kalau nggak ngikutin Marvel, nonton WandaVision pun untuk Doctor Strange juga kayak yang penting tahu WandaVision bikin realitas, pengen punya anak gitu. Di akhir-akhir end credits-nya si Wanda mempelajari Darkhold gitu. Udah itu kayaknya yang penting untuk next filmnya gitu loh. Kayak Black Widow next film penting untuk nge-guide fans untuk nonton
Hawkeye, maksudnya kayak gitu. Nah itu jadinya kayak film ini berdiri itu untuk menggait film berikutnya gitu. Jadi dia nggak punya momen yang kuat di satu film gitu. Mungkin beda sama Phase 1, 2, 3 ya. Mungkin yang jadi paling epic itu ketika mereka kumpul di Avenger Infinity War, Avenger apa gitu. Di sini pun mau dikumpulin jadi satu pun masih juga belum jelas kan. Nah itu Iya yang jadi benar, sayang banget. benar. Iya iya ya. Kita lihat aja lah ya. Kira-kira arahnya Marvel ini mau dibawa kemana nih ya? Yang jelas Doctor Strange tidak segmentless yang dijual ya istilahnya. Gitu. Beratan judul. Ganti judul aja kali mending ya. Apa ya judulnya? Everything Wanda. Everywhere All at Once. Doctor Strange and Wanda. Belum main, jangan dong. multiverse Ya, ya. ya. Jadinya harus Doctor Ya, Strange versus Wanda ya. Dawn of Justice tuh ngalahin Batman versus Superman. Nyerempet banget. Iya, aku juga belum nonton Superman versus Batman. Nggak apa-apa. Oke. Sip. Kayaknya sudah cukup nih kita ngebahasnya. Takutnya ntar fans Marvel marah-marah. Takut juga serem soalnya. Oke, jadi kita akan tutup. Enggak nih. Sebenarnya kita tuh nggak jelek-jelekin. Itu kita berarti sebenarnya care juga loh. Pengen film Marvel itu juga bagus gitu eksekusinya. Karena kalau eksekusinya bagus, itu bisa menggait fan yang bukan Marvel. Kayak misalkan aku dapat film Marvel yang bagus, ternyata bagus loh eksekusinya, aku bisa masuk jadi fan Marvel juga gitu. Iya betul. Nah gitu. Jadi jangan menganggap kalau kita menjelek-jelekkan gitu, kita care juga gitu loh untuk masa depannya ya. Jadi ya begitulah teman-teman ya. Terima kasih banyak ya sudah mendengarkan dan terima kasih untuk Beralfian nih sudah menyempatkan hadir malam ini nih ngebahas Doctor Strange. Ya. Sampai jumpa. Semoga ntar kita ketemu lagi nih episode selanjutnya. Dan sampai jumpa untuk teman-teman semuanya di episode selanjutnya.